Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matil ma'isyah, bi ni'matil muamalah, bi ni'matillahi katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima sebagai amal soleh di sisi Allah, dibalasi hendaknya dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islami. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kita sekarang berada di tanggal 10 Zulhijjah. Kita ketahui di bulan Zulhijjah ini cukup banyak ibadah yang disiapkan oleh Allah untuk kita umat Islam. Mulai dari ibadah haji yang sekarang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Untuk kita yang tidak pergi juga disiapkan. Mulai dari puasa Arafah, salat sunat Idul Adha, ibadah kurban, bahkan juga mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Ini ibadah-ibadah istimewa yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Kalau kita baca sejarah, pada umumnya ibadah-ibadah bulan Zulhijjah ini diambilkan oleh Allah dari peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim sekeluarga. Rangkaian ibadah haji umpama tawaf dimulai oleh Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Sa'i dimulai oleh Siti Hajar saat mencari air antara Bukit Safa dan Marwah. Melontar jumrah juga memperingati lontaran Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar yang selalu digoda oleh setan untuk membatalkan niatnya mengorbankan Ismail. Ibadah korban juga dimulai dari Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya
tapi diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang amat besar. Kenapa dari Nabi Ibrahim ibadah ini diambilkan? Karena memang kalau kita lihat dari 25 Rasul, kalau kita pilih 2 Rasul terbaik, yang 2 itu adalah Muhammad dan Ibrahim. Dan ini tidak bisa kita bantah sampai kiamat. Selagi kita sholat, nama Rasul yang wajib kita baca hanya Muhammad dan Ibrahim. Tidak ada yang lain. Makanya sidang salat Id rahimakumullah, di samping Muhammad sebagai uswatun hasanah, Ibrahim ini juga perlu kita jadikan uswatun hasanah dalam hidup kita. Kita contoh, kita tauladani. Banyak keutamaan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh Rasul lain ataupun manusia lain. Di antaranya pertama, Ibrahim dalam beragama kesungguhannya sangat luar biasa, enggak bisa dibandingkan dengan kita. Ibrahim berislam penuh perjuangan. Kenapa? Dari kecil dia yang cari Tuhan. Kalau kita, istilah orang tua-tua kita, awak ko Islam samu jo makan pisang di kubaan di suwo mulai. Kalau Ibrahim tidak, dia yang cari bibit, siapkan bibit, dia yang tanam, dia yang pelihara, dia yang panen, dia yang ngupas, dia yang makan. Kenapa kita katakan demikian? Waktu dia sudah mulai balik berakal, Ibrahim berpikir, tidak mungkin alam seindah ini tidak ada yang mencipta. Mungkin ini yang disebut orang dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan yang mencipta alam, siapa Tuhan itu? Awal-awalnya malah Ibrahim berpikir, karena saya lahir dari ibu saya, jangan-jangan ibu saya Tuhan. Tahu-tahu ibunya sakit, oh enggak mungkin Tuhan sakit. Atau bapak saya yang Tuhan, tahu-tahu bapaknya demam, enggak mungkin Tuhan demam, batal lagi Tuhannya. Pagi hari muncul matahari dari timur, oh jangan-jangan ini yang Tuhan, dari gelap bisa terang benderang. Sore-sore hilang, enggak mungkin Tuhan hilang. Malam muncul lagi bulan, jangan-jangan ini Tuhan, tahu-tahu hilang lagi, enggak mungkin. Dia lihat sebuah bukit yang tinggi besar, jangan-jangan ini yang Tuhan. Dia naik, tapi bukit diinjak, enggak bergerak, enggak marah, enggak mungkin ini Tuhan. Sampai diberitahu oleh Allah, Ibrahim, hentikan pencarianmu tentang Tuhan. Tuhanmu adalah Allah. Sembah Allah, ajak manusia menyembah Allah. Begitu Ibrahim. Harusnya kita yang luar biasa mewahnya, senangnya beragama, harusnya kita lebih taat dari Ibrahim. Kita tidak cari Tuhan, tidak pernah bingung siapa yang Tuhan. Baru lahir aja sudah diberitahu kepada kita siapa yang Tuhan. Kiri kanan malah azan telinga kanan, qamat telinga kiri. Baru lahir saja sebelum mendengar yang lain di dunia ini, kebisingan dunia ini, kebobrokan dunia ini, diingatkan ke telinganya, wahai bayi, Allahu Akbar, Allah Tuhanmu yang Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah. Dari kecil. Tapi kenapa sudah besar cukup banyak manusia yang tidak kenal, tidak tahu dengan Tuhan. Sehingga sekarang kalau kita lihat, tidak begitu yakin kita 60% umat Islam menjalankan ajaran Islam. Tidak begitu yakin kita.
Mungkin inilah zaman yang pernah dijelaskan oleh Nabi dulu. Sayati zamanun ala ummatin la yabqal Islam illa ismuh. Bakal datang suatu zaman tidak kekal Islam melainkan namanya saja, mereknya saja. Mungkin ini zamannya. Al-Quran tidak lagi dipedomani, hadis Nabi tidak lagi dipedomani. Manusia sudah mulai memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syaitan, laknatullah. Padahal dulu Ibrahim ini yang diperangi oleh Ibrahim, yang dilempar oleh Ibrahim. Jadi cara berislam, ketaatan Ibrahim berislam, inilah pertama yang perlu kita contoh tauladani. Yang kedua, apa yang perlu kita contoh dari Ibrahim? Kesuksesannya mendapatkan anak yang soleh. Dapat anak 2 laki-laki, dua-duanya jadi rasul. Kita kadang anak 11, anak 9, nyuruh sholat aja susah. Ibrahim 2, dua-duanya rasul. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mendapatkan anak yang soleh? Pertama, dimulai oleh Ibrahim dengan doa. Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, beri saya anak yang soleh. Kalau enggak soleh, enggak usah ya Allah. Sehingga 80 tahun sekian lamanya nikah dengan Siti Sarah baru dikasih anak. Sehingga ada ahli sejarah mengatakan, kenapa Ibrahim begitu lambat dapat anak? Ya karena minta anak kepada Allah bersyarat. Kenapa orang sekarang begitu mudah dapat anak? Tidak perlu pakai syarat, yang penting anak. Sehingga di Australia ada kembar 9, Pak. Betapa pemurahnya Allah. Kenapa? Ya tidak pakai syarat soleh, Pak. Sembarang anak aja jadi. Nah, ini yang banyak. Yang kedua yang diperhatikan oleh Ibrahim, bibit anak itu yang diperhatikan. Kenapa kalau untuk dunia mau pelihara sapi cari bibit unggul, kambing bibit unggul, ayam bibit unggul, tumbuhan tanaman bibit unggul, sampai anak sembarang bibit aja. Apa yang saya maksudkan? Ibrahim dari balik dia pastikan tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya selain dari yang halalan thayyibah. Kenapa? Yang dimakan, yang diminum itu akan menjadi darah daging itu akan menjadi anak. Bibit. Kita sembarang dimakan aja, Pak. Akhirnya jadi darah, jadi anak. Abu Bakar Siddiq pada suatu kali tidak mencuri, tidak maling, tidak rampok, tidak korupsi, hanya ditraktir makan oleh teman. Sebelum makan lupa bertanya, habis makan tanya, biasanya kamu kan nggak pernah bawa saya makan, kok kali ini kamu traktir saya? Kamu dapat uang dari mana? Apa jawab temannya? Abu Bakar, saya kan baru masuk Islam. Oh ya, saya tahu itu. Lalu gimana? Sebelum masuk Islam kan saya ini tukang sihir, ahli tenung, menerima upah. Waktu itu ada upah yang belum dibayar orang kemarin dia antar, makanya saya bawa kamu makan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Dia korek mulutnya sampai muntah-muntah. Selagi bisa keluar. Kata temannya, kenapa kamu korek? Kenapa kamu keluarkan? Kamu kan nggak salah, kamu nggak berdosa, yang berdosa saya. Kamu kan nggak tahu. Apa jawab Abu Bakar? Saya tahu bahwa saya tidak berdosa. Saya tidak salah, tapi ada yang lebih saya takutkan dari dosa. Apa? Kalau tidak saya keluarkan, jangan-jangan dia terburu menjadi darah dan daging. Dan darah daging itu nanti akan menjadi anak. Berarti saya sudah menyiapkan bibit anak keturunan saya
dari yang haram. Makanya diingatkan oleh Allah, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makan yang halal baik, enggak halal jangan, enggak baik jangan. Hindari sogok menyogok, jual beli jabatan segala macam. Ar-rashi wal murtashi wal rais finnar. Tukang sogok, penerima sogok, perantara sogok menyogok, tempat tinggal di neraka. Nabi tidak bicara dosa, Pak. Kalau dosa kata Nabi nanti malam istighfar selesai. Tapi Nabi sudah tetapkan tempat tinggal penyogok dan penerima sogok. Mau diurus kemana pindah tinggal di akhirat, Pak? Nabi sudah mati. Jauhi riba. Dirhamu riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyah. 1 dirham harta riba dimakan oleh seseorang, dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. Kalau begitu kecil dosa zina, Ustaz. Bukan dosa zina yang kecil, dosa riba yang sangat besar. Ini yang dijaga oleh Ibrahim. Sehingga bibit dari Ibrahim yang menjadikan Ismail, yang menjadi Ishak itu betul-betul bibit unggul dari hal-hal yang halalan thayyibah. Yang ketiga yang perlu kita teladani dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, Ismail, Ishak, bagi mereka sekeluarga Allah itu nomor 1. Kenapa kita katakan demikian? Pertimbangannya semuanya pertimbangan agama Allah. Sudah 80 tahun tidak punya anak dengan Siti Sarah. Kata Siti Sarah, wahai junjunganku Ibrahim, engkau Rasul Allah, engkau harus punya anak. Kalau enggak, siapa yang akan melanjutkan perjuanganmu menegakkan agama Allah? Demi agama Allah, wahai suamiku. Ini Siti Hajar yang dulu diberi Raja Mesir sudah besar, saya serahkan kepadamu, nikahi olehmu, jadikan sebagai istri engkau yang kedua. Dengan aku engkau tidak punya anak, mudah-mudahan dengan Siti Hajar punya anak untuk agama Allah. Siti Sarah. Siti Hajar dan Ismail ketika lahir anak dibawa ke Mekah. Hanya 1-2 hari saja Ibrahim di Mekah kembali ke Palestina. Ibrahim gak kuat menyampaikan kepada istri bahwa dia harus kembali ke Palestina. Ditanya oleh Siti Hajar, wahai junjunganku, apakah kamu akan meninggalkan kami? Ibrahim hanya meneteskan air mata. Apakah kamu akan kembali ke Palestina ke tempat istri tuamu? Ibrahim hanya meneteskan air mata. Ketika ditanya oleh Siti Hajar, apakah kamu pergi meninggalkan kami atas perintah Allah? Baru Ibrahim jawab, iya. Tugas saya adalah berdakwah. Di Mekah yang ada baru kamu dan Ismail, sementara di Palestina banyak yang akan saya ajak menyembah Allah. Apa kata Siti Hajar? Demi agama Allah, wahai suamiku, silakan. Ketika Ibrahim pulang dari Palestina, kemudian sudah berada di Mekah, malam ke-8 Zulhijjah bermimpi sembelih anak Ismail. Ibrahim masih ragu, iya apa tidak, iya apa tidak, apa iya apa tidak. Maka dan 8 Zulhijjah itu disebut hari Tarwiyah, hari memilih bagi Ibrahim, iya apa tidak, iya apa tidak, karena belum pasti, belum paham. Malam 9 Zulhijjah mimpi lagi. Ibrahim yakin, wah ini betul perintah Allah. Arif bahasa Arabnya, paham
yakin, wah ini betul-betul perintah Allah. Makanya 9 Zulhijjah itu disebut hari Arafah, hari Ibrahim Arif, bahwa ini memang perintah Allah. Belum ada wukuf di Arafah, sudah ada hari Arafah. Malam 10 Zulhijjah mimpi lagi sembelihan. Besok siang dilakukan penyembelihan. Makanya disebut dengan hari nahar, hari berkorban. Itulah sejarah hari yang 3 ini. Hari yang 3 ini. Ketika ditanya kepada Siti Hajir, saya bermimpi diperintah Allah untuk menyembelih anak kita. Apa jawab Siti Hajir? Kamu yakin itu perintah Allah? Ya, silakan. Tidak ada yang lebih dari perintah Allah. Kepada anak juga ditawarkan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, ayah diperintah oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan ayah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Kalau sembelih, kata Allah, sembelih. Tidak usah ragu ayah. Tidak ada yang lebih dari perintah Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tanya diri kita, istri kita, orang tua kita, kakak adik kita, anak cucu kita, Allah itu nomor berapa sekarang? Kepatuhan kita kepada siapa yang lebih? Jangan kita sudah mempertuhan hawa nafsu, mempertuhan syaitan, tauhid, laknatullah, mempertuhan kesenangan dunia. Untuk itu jamaah salat, mari kita jadikan hari yang suci ini, hari Adha ini, untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki diri, agar kita betul-betul menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya soleh, solihah, dicintai oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah di dunia kini sampai ke akhirat nanti. Jamaah salat Id rahimakumullah, inilah renungan kita melalui khutbah Id yang sangat berbahagia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syadid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.